Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelapangan rezeki dalam setiap langkah. Kisah kali ini bukan sekadar drama keluarga biasa. Ini adalah cerita tentang luka yang tak terlihat, tentang simpati yang berubah arah, dan tentang manusia yang rapuh di balik dinding rumah yang tampak tenang. Siapkan hati dan pikiran, karena cerita ini akan menyentuh batas-batas moral dan mengguncang nurani. Namanya Bularas, 48 tahun. Seorang wanita yang pernah dikenal sebagai sosok anggun, kuat, dan penuh karisma. Ia tipe istri setia yang menyerahkan seluruh hidupnya demi keluarga, mengurus rumah, membesarkan anak, dan berdiri kokoh di samping suaminya selama puluhan tahun. Namun kini, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Retaknya rumah tangga Bularas bukan karena pertengkaran atau krisis ekonomi, melainkan karena luka terdalam. Pengkhianatan. Suaminya Pak Bram diam-diam menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang jauh lebih muda. Ironisnya, setelah perselingkuhan itu terungkap, justru Bularas yang diceraikan. Pak Bram menikahi wanita tersebut hanya beberapa minggu setelah perceraian mereka disahkan. Sejak saat itu, dunia Bularas runtuh. Wajah ceria yang dulu menjadi ciri khasnya menghilang, digantikan oleh tatapan kosong dan senyum getir. Hari-harinya dipenuhi keheningan, kemarahan, dan rasa kehilangan yang tak bisa didefinisikan. Ia kini tinggal bersama putri semata wayangnya, Nadia, dan menantu lelakinya, Reno, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Nadia adalah wanita karier sibuk yang sering pulang larut malam. Sementara Reno, pria kalem dan sopan, bekerja sebagai desainer interior freelance, yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dari luar, semua tampak baik-baik saja. Tapi, sejak Bularas tinggal bersama mereka, interaksi antara dirinya dan Reno perlahan berubah. Awalnya hanya percakapan ringan, kemudian menjadi obrolan malam di ruang tengah, lalu menjadi momen-momen hening yang terasa terlalu panjang untuk disebut kebetulan. Reno tak pernah berniat melanggar batas, tapi setiap kali menatap Bularas duduk di sofa dengan pandangan kosong, rambut yang disanggul rapi, dan tatapan mata yang penuh luka, namun tetap memancarkan pesona. Ia tahu ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan sekadar simpati, bukan pula sekadar kagum. Malam itu, hujan turun pelan. Gemericiknya menyatu dengan suara jam dinding dan aroma kayu manis dari dapur. Nadia sedang lembur lagi, dan rumah terasa sepi. Reno melirik ke ruang tengah. Di sana, Bularas duduk sendirian, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela. Ia ragu sejenak, lalu berjalan ke dapur dan menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Dengan langkah pelan, ia menghampiri. "Bu, saya buat teh jahe. Biar hangat sedikit badannya," katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Bularas menoleh perlahan. "Terima kasih, Ren," jawabnya lirih. Ia menerima cangkir itu tanpa senyum. Mereka duduk dalam diam. Hanya suara hujan yang mengisi sela-sela waktu. Reno mencuri pandang. Mata Bularas tampak sembab, tapi ia tetap tenang. Anggun, dalam cara yang nyaris menyakitkan. "Kadang, saya merasa seperti benda pecah yang direkatkan paksa. Orang pikir saya baik-baik saja, padahal saya bahkan sudah tidak tahu siapa diri saya," bisik Bularas tanpa menoleh. Reno menatapnya. "Ibu bukan benda pecah, ibu kuat, bahkan terlalu kuat," katanya dengan suara pelan. Bularas tersenyum samar, lalu kembali menatap keluar jendela. Dan saat itu, Reno menyadari sesuatu. Ketika seseorang terlalu lama sendiri dalam luka, mereka bisa mulai mencari kehangatan di tempat yang paling tidak seharusnya. Tapi malam masih panjang. Dan batas-batas itu, satu persatu mulai kabur. Malam-malam berikutnya, seolah berjalan dalam pola yang sama. Hujan yang turun pelan, rumah yang sepi, dan 2 orang dewasa yang tenggelam dalam keheningan ruang tengah. Reno tidak pernah mengira ia akan berada dalam posisi seperti ini. Menjadi saksi, sekaligus bagian dari cerita yang tak ia pahami sepenuhnya. Nadia semakin sibuk. Ia bahkan mulai pulang lebih larut dari biasanya, seringkali hanya sempat melihat ibunya sedang tertidur dan suaminya sedang mematikan lampu ruang tengah. Dalam pikirannya, rumah itu tetap aman, tetap tenang. Tapi realita memiliki jalannya sendiri untuk menunjukkan luka-luka tersembunyi yang belum sempat dijahit. Suatu malam, saat angin berembus sedikit lebih kencang, Reno mendapati Bularas berdiri di dapur. Masih mengenakan daster berwarna biru tua, rambut terurai, dan matanya sembab. Ia tertegun sejenak, lalu masuk dan membuka lemari. "Ibu belum tidur?" tanyanya sambil membuka laci mencari madu. Bularas menoleh pelan. "Enggak bisa tidur.
Pikiran masih gaduh, jawabnya sambil mengusap lengan sendiri, seolah mencoba mengusir dingin yang tak kunjung pergi. Reno hanya mengangguk dan mengambil satu botol kecil dari laci, madu herbal yang biasa ia gunakan saat badannya terasa letih. Ia menyiapkan 2 gelas teh jahe, lalu mengajak Bularas kembali ke ruang tengah. Mereka duduk bersebelahan, sedikit lebih dekat dari biasanya, karena udara malam makin menggigit. Saya suka jam segini, ujar Reno pelan, sunyi. Kayak semua beban dunia mendadak diredam hujan. Bularas hanya tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. Reno tahu senyum itu bukan bentuk kebahagiaan, melainkan kebiasaan dari seseorang yang sudah terlalu lama belajar menyembunyikan luka. Ibu tahu, katanya tiba-tiba, saya dulu juga suka malam, tapi sekarang malam hanya mengingatkan saya bahwa saya sendirian. Reno menoleh. Kata-kata itu terasa menghantam lebih keras dari seharusnya. Bu, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kalau ibu butuh bicara, saya di sini, ujarnya sambil menatap cangkirnya. Bularas tak langsung menjawab. Ia menatap Reno lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi takut suaranya akan pecah. Lalu tiba-tiba ia memiringkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Apa kamu pernah merasa kamu hanya sisa dari hidup seseorang? Pertanyaan itu membuat Reno membeku. Ia perlahan menoleh dan dalam sekejap mata mereka bertemu. Tidak ada kebohongan dalam tatapan Bularas malam itu. Yang ada hanya kesedihan murni, kelelahan, dan rasa haus akan koneksi yang tak lagi ia temukan. Reno menggeser duduknya sedikit. Tangannya bergerak pelan, ingin memberikan dukungan. Ia menyentuh punggung tangan Bularas, hanya sebentar, tapi cukup membuat wanita itu terdiam. Sentuhan kecil. Refleks. Tapi dalam keheningan itu, segalanya jadi terasa besar. Bularas tidak menarik tangannya. Ia hanya menunduk dan menghela napas panjang. Kadang saya benci merasa begini. Tapi saya juga lelah menolak satu-satunya tangan yang masih mau menyentuh saya tanpa menyakiti. Ucapnya pelan. Reno menatapnya, tubuhnya tegang. Bu, saya... Tapi sebelum kalimat itu selesai, Bularas berdiri. Ia menenggak sisa tehnya, lalu menatap Reno dengan mata yang berkilat oleh air mata. Maaf, saya terlalu lama sendiri. Mungkin saya mulai kehilangan arah. Ia melangkah ke arah kamarnya, namun saat tubuhnya melewati Reno, aroma tubuhnya tercium samar. Wangi bunga melati dan hujan yang menempel di kulit. Reno menoleh, matanya mengikuti langkah Bularas sampai menghilang di balik lorong. Lalu ia menunduk, tangannya masih terasa hangat. Ia tahu satu hal malam itu. Apa yang tadi terjadi bukan kebetulan. Dan jika malam berikutnya datang dengan sunyi yang sama, ia tidak yakin bisa tetap menjadi pria yang hanya diam di sofa. Karena ada sesuatu dalam luka Bularas yang membangkitkan luka dalam dirinya sendiri. Dan luka yang saling mengenal bisa menjadi sangat berbahaya. Malam itu turun dengan sunyi yang berbeda. Angin tak lagi sekadar berembus, ia menyusup masuk, menyebarkan hawa dingin yang merayap dari sela jendela dan celah pintu. Lampu ruang tengah menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Nadia kembali lembur. Sudah seminggu lebih ia pulang lewat tengah malam. Reno tahu jam kerja istrinya semakin gila sejak naik jabatan. Tapi malam ini, justru bukan Nadia yang memenuhi pikirannya. Ia duduk di sofa, gelisah, memandangi cangkir teh yang baru saja ia buat. Suara hujan menyatu dengan detak jarum jam. 22.41. Lalu suara langkah pelan terdengar dari arah lorong. Bularas muncul, mengenakan piyama panjang warna krem, rambutnya digerai. Wajahnya masih membawa sisa lelah dari hari-hari sebelumnya. Tapi sorot matanya tampak berbeda. Lebih tenang. Atau mungkin lebih pasrah. Belum tidur juga, Ren? Tanyanya, berdiri di sisi sofa. Reno berdiri cepat, refleks. Saya baru mau naik, tapi tehnya masih hangat. Bularas tersenyum tipis. Kalau begitu, temani aku sebentar. Ia duduk di sofa yang sama. Reno ragu, tapi lalu menyusul, duduk di sisi lain. Ada jarak, tapi tidak cukup untuk meredam ketegangan yang makin sulit dijelaskan. Hening. Hanya suara hujan dan sesekali angin yang menampar kaca. Kadang aku iri, ucap Bularas tiba-tiba. Sama kalian, kamu dan Nadia. Kalian masih punya kesempatan untuk saling memeluk ketika hari terasa berat. Reno menoleh, ragu. Saya dan Nadia akhir-akhir ini juga jarang bicara, Bu. Tatapan Bularas berpindah ke cangkirnya. Ia mengangguk pelan. Lalu kamu merasa sepi? Reno tak menjawab. Ia hanya memandangi tangan Bularas yang memeluk tubuhnya sendiri.
Dan entah karena cuaca atau karena luka yang mereka berdua pendam terlalu lama, perasaan yang mereka simpan mulai menyeruak, seperti kabut yang menembus celah-celah pintu yang tak dikunci. "Ibu," ucap Reno pelan, nyaris seperti bisikan. "Saya tahu seharusnya tidak ada yang berubah, tapi saya juga manusia." Bularas mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Di sana tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya kedalaman, luka yang saling mengenal. Pelan-pelan, Reno bergeser. Tangannya menyentuh bahu Bularas. Ia ingin memeluk, tapi menahan. Namun Bularas tak bergerak menjauh. Ia justru memejamkan mata sejenak, lalu bersandar. Dan ketika kepala Bularas bersandar di pundaknya, Reno tahu, ini bukan lagi sekadar simpati. Ini bukan lagi tentang ingin menghibur. "Bolehkah aku menangis di sini malam ini?" tanya Bularas. Suaranya nyaris pecah. Reno hanya menjawab dengan menariknya lebih dekat. Tubuh mereka kini bersentuhan. Napas Bularas menghangatkan lehernya. Detik berikutnya, tanpa kata, wajah mereka mendekat. Bibir bersentuhan ringan. Ragu, tapi tidak terhenti. Satu ciuman. Lalu dua. Lalu tangan mereka saling mencari. Bukan karena nafsu, tapi karena kehausan akan kehadiran, akan sentuhan yang tak menghakimi. Malam itu mereka terperangkap dalam lorong yang tidak pernah mereka rencanakan. Bularas menatap Reno di sela desah napasnya yang mulai berat. "Kamu yakin ini yang kamu inginkan?" Reno menatapnya dalam. "Saya nggak tahu apa ini benar, tapi saya tahu, saya ingin membuat ibu merasa hidup lagi, meski hanya malam ini." Bularas tidak menjawab. Ia hanya menarik Reno lebih dekat, hingga keduanya tak lagi bisa memisahkan mana luka siapa, mana kebutuhan siapa. Dan di saat itulah, pintu depan terbuka. Langkah pelan, nafas terengah, terdengar suara tas kerja diletakkan. Nadia. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti di lorong menuju kamar ibunya. Lampu kamar menyala temaram, pintu sedikit terbuka. Perlahan, ia mendorong pintu. Dan waktu berhenti. Di hadapannya, dua orang yang paling ia cintai berada dalam satu pelukan, di atas ranjang, dalam keadaan yang tak mungkin disalahpahami. Reno membeku. Bularas menoleh cepat, menarik selimut. "Nadia," suara Reno nyaris tak keluar. Mata Nadia kosong. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap mereka seperti orang yang seluruh dunianya dihempaskan dalam sekejap. Ia menutup pintu perlahan, lalu pergi, tanpa satu kata pun. Pagi itu, hujan masih turun, meski tak sederas semalam. Langit kelabu menggantung di atas atap rumah yang sempat menjadi saksi dari malam terpanas, paling sunyi, dan paling menghancurkan dalam hidup 3 orang manusia. Reno terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di sisi ranjang kamar yang bukan miliknya, tubuhnya setengah bersandar pada dinding, mata kosong menatap lantai. Di sampingnya, Bularas sudah bangun, mengenakan kembali pakaian tidurnya, dan hanya diam di tepi ranjang. Tak ada kata, hanya diam yang panjang, pekat, dan syarat penyesalan. "Aku pikir, aku akan merasa lebih baik," ujar Bularas pelan, memecah keheningan. Tapi ternyata, rasa bersalah jauh lebih berat dari kesepian. Reno menatapnya. Wajah Bularas pagi itu seperti sosok asing, bukan mertua, bukan teman bicara malam hari, melainkan wanita yang berdiri di antara dua jurang. Yang satu luka lama, dan yang satu luka baru, yang baru saja mereka buat bersama. "Nadia belum pulang," ucap Reno. Suaranya parau. "Aku sudah telepon berkali-kali, tak dijawab." Bularas menghela napas panjang. Ia meraih selimut dan mulai merapikannya dengan gerakan mekanis. Dia akan pergi, setidaknya untuk sementara. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Sementara itu, jauh di sudut kota, Nadia duduk di bangku halte kecil dekat taman. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh embun hujan. Ia memeluk tubuhnya sendiri, bukan karena dingin, tapi karena patah yang tak bisa diucapkan. Pesan dari Reno masuk ke ponselnya, lalu disusul oleh satu pesan suara. Ia tak mendengarkan. Ia hanya membuka aplikasi catatan dan mulai mengetik dengan tangan gemetar. "Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatan yang kalian lakukan, atau fakta bahwa aku tidak sepenuhnya terkejut melihatnya. Mungkin aku sudah lama merasa retaknya sesuatu di antara kita, tapi aku terlalu sibuk menjadi anak yang berbakti dan istri yang mandiri sampai aku lupa menjaga diriku sendiri. Aku akan pergi dulu. Aku butuh waktu, aku butuh ruang untuk memutuskan apakah aku bisa sembuh dari ini. Kepada ibu, aku tidak membenci, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja. Dan kepada kamu, Reno, jika kamu pernah benar-benar mencintaiku, jangan cari aku dulu."
Nadia mengirim catatan itu sebagai pesan terakhir, lalu mematikan ponselnya. 3 minggu berlalu. Rumah itu sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Bularas kembali ke kamarnya, menghindari ruang tengah. Ia tak lagi duduk di sofa favoritnya, tak lagi menyeduh teh malam-malam. Reno, di sisi lain, hidup dalam kebisuan dan penyesalan. Ia mencoba menulis ulang hidupnya dari meja kerja, tapi pikirannya selalu kembali ke malam itu. Bukan karena kenikmatan, tapi karena kehancuran yang ia sebabkan. Beberapa kali ia menatap pintu kamar Nadia yang selalu tertutup. Dan meski ia tahu tidak ada siapapun di dalam, tetap saja ia mengetuk. "Maaf," bisiknya. "Aku ingin bilang itu hanya kesalahan. Tapi kenyataannya, aku yang memilih. Dan kamu yang harus menanggung akibatnya." Suatu hari, Reno menemukan secarik kertas di meja makan. Bukan surat, hanya tulisan singkat. Luka memang bisa sembuh, tapi bekasnya akan selalu ada. Dan tidak semua luka harus dilihat sebagai kutukan. Kadang, luka mengajarkan kita untuk berhenti menyakiti diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Tulisan tangan itu milik Bularas. Sejak pagi itu, kamar Bularas kosong. Semua pakaiannya telah dirapikan dan disumbangkan. Ia pergi tanpa pamit, tanpa alamat, hanya meninggalkan bekas teh jahe terakhir di dapur. Setahun kemudian, Reno berdiri di depan panggung kecil sebuah acara pameran desain. Ia tampil lebih kurus, tapi lebih tenang. Ia berbicara tentang ruang, tentang batas, dan tentang bagaimana setiap dinding yang kita bangun kadang perlu dilubangi agar cahaya bisa masuk. Di antara hadirin, seorang wanita berdiri di belakang, mengenakan blazer hitam dan rambut terikat rapi. Nadia. Mata mereka bertemu sejenak, tak ada senyum, tapi juga tak ada kemarahan. Hanya pengakuan diam, bahwa masing-masing dari mereka telah melewati badai. Setelah acara usai, Reno mendekat. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Nadia hanya mengangguk. "Aku ingin tahu apakah kamu berubah. Ternyata, kamu belajar." Reno menatapnya dalam. "Aku masih belajar." Setiap hari Nadia menatap langit yang cerah. Semoga hujannya tidak turun lagi. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Reno di tengah keramaian. Tidak kembali, tapi juga tidak membawa benci. Dan mungkin, dalam hidup, tidak semua kisah harus berakhir dengan bersama. Kadang, kisah terpenting adalah yang membuat kita kembali mengenal diri sendiri, meski harus melalui malam yang tidak ingin kita ingat.